setahun, gak apa-apa, nanti cari suami baru. Yang penting kita punya duit, banyak suami yang menanti. Gak usah bingung. Yang penting kita punya duit. Ya gantung suami atau dirimu? Mantan suami. Nah, Mantan suami. Kok kamu bisa dapat tanda tangan suami dari mana caranya? Soalnya kan waktu dia kan pas butuh tanda tangan saya, dia kan mau minjem koperasi. Dia meminta tanda tangan saya, jadi saya gantian yang minta tanda tangan dia gitu. Oh, jadi transaksi. Iya. Enak taruh budi transaksi punya anak. Anak 4. Anak 4. Iya. Kayak orang lali rasanya. Lupa sama rasanya. Biasa aja sih. Biasa aja. Masih ingat nggak rasanya? 4 loh. Lupa sih. GO foto Darwati orang mungkin. Kenapa? Kalian pisah suamimu selingkuh? Iya. Selingkuh? Iya. Oh alah. Ya wes nanti kamu juga selingkuh. Di Taiwan banyak karangan. Enggak lah ya. Ya sudah, sekarang yang penting cari uang yang banyak, nanti gampang lah masalah suami itu urusan kesekian. Yang penting kita punya banyak duit. Gitu ya. Nah, selain itu, setelah kalian tahu bagaimana caranya mengelola gaji ini, ya, caranya bagaimana jika digaji kurang dari kesepakatan. Bagaimana? Sebelum kalian lapor ke sana ke sini, lebih baik kalian ke kita dulu, ke saya dulu, atau ke bapak dulu, atau ke Meme atau Miss Yuki. Di sini kita semua harus fast respon. Saya nggak boleh staff saya yang slow respon, walaupun hanya ngelayanin anak-anak yang daftar pun kita semua harus fast respon. Kalau nggak fast respon itu bukan pelayanan namanya, karena memang kita ingin mendedikasikan hidup kita itu untuk melayani banyak orang biar kita menjadi manfaat. Itu sih kita visi misi kita sebenarnya. Jadi kalau sudah begitu, cepetan kasih tahu kita biar segera kita urus. Jangan sampai kamu gaji tidak sesuai dengan di dalam kontrak. Oke, sudah tahu bagaimana caranya gajian, sudah tahu bagaimana caranya itu semua. Kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, diperkosa, dipukul, tidak dikasih makan, itu bagaimana caranya? Pun sama, segera kasih tahu kita, tapi juga harus ada buktinya biar kita konseling apakah benar itu terjadi apa enggak. Tapi di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia, kalau prosesnya resmi, prosedural itu jarang sekali terjadi. Karena mereka juga tahu aturan. Yang tanda tangan kontrak kamu di KBRI kita masing-masing itu di screening oleh petugas kedutaan kita. Nggak semua orang bisa proses secara resmi walaupun itu di Malaysia. Contohnya di Saudi, sekarang Saudi tidak bisa karena memang screeningnya belum lolos. Gitu ya, hanya 4 negara ini yang bisa proses resmi sekarang itu pekerja rumah tangga. Oke? Nah, kalau terjadi sesuatu harus segera kasih tahu kita, ya. Terus setelah itu kalian di sana bekerja sebagai apa? Caregiver. Caregiver, Apimen bahasanya sebagai apa? Kalian di sana kerjanya adalah domestic worker, pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga itu apa aja? Ya jaga orang tua yang caregiver, ya jaga anak kecil yang babysitter, ya jaga children assistant, ada yang jaga bayi namanya babysitter. Semua itu sebenarnya pekerja rumah tangga. Kamu ya jaga anak, jaga orang tua, ya jaga bayi, ya jaga binatang, tapi tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan yang kamu kerjakan ini berat, karena kalian mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, bukan pembantu ya. Jangan sekali-kali bilang saya cuma jadi pembantu, aku nggak setuju. Kalian di sana bekerja, kalian di sana adalah pekerja. Kenapa dinamakan pekerja? Karena kalian punya gaji yang jelas, punya kontrak yang jelas, ada kesepakatan kontrak antara kamu dan majikan, dan disaksikan, diketahui oleh kedutaan, ya, disaksikan oleh kami sebagai perusahaan pengirim, gitu, ya. Jadi kalau kalian sudah tahu bahwa kalian di sana adalah pekerja rumah tangga, seharusnya kalian bekerja profesional seperti umumnya pekerja rumah tangga. Bersikap, berperilaku, beretika seperti umumnya pekerja rumah tangga, ya. Bersopan santun seperti umumnya pekerja rumah tangga, ya. Berpakaian seperti umumnya pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga itu ya begini, sederhana begini, nggak ada yang pakai eyelashes, nggak ada yang pakai bling bling di sini, giginya dikasih mutiara, nggak ada yang pakai ininya separuh, nggak ada. Jadi sopan, ya, rapi, nggak bau ketek, ya, bersikap jujur, amanah, nggak ada yang mencuri, nggak ada yang julid, nggak ada yang menipu teman-temannya,
semua harus bersikap seperti umumnya pekerja rumah tangga. Cantik-cantiknya Natalisa, ya kalau etikanya nggak ada, nol. Oke? Gitu ya. Jadi semua harus punya etika yang bagus seperti etikanya pekerja rumah tangga. Etika pekerja rumah tangga di Indonesia dan etika pekerja rumah tangga di luar negeri itu beda. Pekerja di rumah tangga di luar negeri harus pintar dan berani. Pintar berbahasa dan berani mengambil sikap. Ngasih minum tidak harus menunduk, tidak harus lutut ditaruh di lantai. Hanya dikasihkan aja, disampaikan ke majikan bahwa silakan diminum, silakan dinikmati, itu saja. Nggak usah menunduk ke lantai dan nggak usah munduk-munduk gitu loh. Kita sebagai orang Indonesia harus berani mengangkat kepala tinggi-tinggi. Harus berani. Jangan menunduk terus. Diinjek nanti kita. Diinjek orang nanti kita. Sekali-kali kita ngangkat kepala tinggi-tinggi. Sekali-kali kita membusungkan dada. Sekali-kali kita mengangkat pundak kita tinggi-tinggi. Ini saya. Ini aku Darwati. Ini saya dari Indonesia. Saya bisa, saya mampu, dan saya setara sama kamu. Jadi di luar negeri nggak ada istilah kamu di bawah, orang lain di atas. Kita setara, kita equal. Ini yang aku mau dari anak Brigel. Saya nggak mau kalian nunduk terus. Saya nggak mau kalian merasa nggak percaya diri terus. Caranya agar kalian tidak nunduk terus, kalian harus pintar. Kalian harus berani. Jadi kalian harus membekali benar-benar sebelum berangkat dari sini bagaimana agar bisa berbahasa dengan baik, beretika dengan baik, dan punya kompetensi yang baik. Oke? Paham ya sampai di sini? Jadi sekarang untuk yang Hong Kong silakan dipertimbangkan karena untuk Hong Kong itu non berat. Saya hanya menyarankan untuk Hong Kong yang belum pernah ke Hong Kong lebih baik ke negara lain dulu untuk belajar. Tapi kalau memang kalian ngotot mau ke Hong Kong silahkan. Cuman ketika nanti ada kegagalan di sana, kalian harus mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Ini saya rekam biar semua terdokumentasi. Jadi suatu hari jika aku nggak dikasih tahu sama Mimin kalau saya harus mengembalikan biaya, ada rekaman. Gitu ya. Kenapa saya semua suka direkam karena biar ada dokumentasinya. Saya nggak mau nanti dibilang saya nggak ngasih tahu. Saya bantu, tapi kan kalian juga harus bantu diri sendiri. Gitu. Saya akan bantu sekuat tenaga saya, sekuat tenaganya Bapak, tapi selebihnya kalian juga harus bantu diri sendiri. Kita nggak bisa selamanya tergantung sama orang lain terus. Gitu sih. Nanti untuk dokumen saya akan cek satu-satu. Dan untuk Hilda, Yayan, kita nanti ngobrol berdua. Ada sesuatu yang harus kita diskusikan sama Bapak mungkin ya. Sama Juwaria mungkin ya. Oke? Kamu juga. Nanti akan kita panggil satu-satu, kita harus ngobrol empat mata. Kamu juga, oke? Ya. Kalau Putri kamu yakin siap? Siap, ya. Dipertimbangkan bagaimana caranya agar kalian tidak mengalami kegagalan. Karena Hong Kong itu ya begitu karakternya, mereka nggak mau toleransi dengan kita. Mereka maunya kamu siap. Saya kira ini dari saya. Ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Saya dari Hong Kong bisa transit pindah mulai sekarang atau? Boleh, terserah kamu. Jadi saya nggak memaksa, tapi ini saya hanya menyampaikan kalau di Hong Kong itu begitu. Mau pindah sekarang boleh, mau pindah nanti boleh. Tapi pertimbangannya kalau pindah nanti kan waktu, tenaga, dan uang. Kalian di sini nggak mungkin nggak keluar uang lah. Kalian beli softtek, beli sabun, jajan cilok, kan nggak mungkin temennya ngejajan kamu nggak. Walaupun di sini dapat makan 3 kali. Oke, aku tanya. Di sini kamu makan dijatah nggak nasinya? Enggak. Yakin? Yakin. Cukup. Kamu jangan makan banyak-banyak ya. Ya. Terus kepala desamu ngono. Kepala desanya lah 17. Ya, masa kepala desanya dimintain tanda tangan ahli waris takut TPP kepala desa. Oh, ya. Jadi kalau ada yang nggak pas mungkin di hatimu sama teman-teman staff atau teman-teman instruktur di sini bisa kasih tahu saya. Ya, tapi ya makan ya begitu. Nggak boleh minta steak, nggak boleh minta sushi, nggak ada di sini. Nah, itu beli sendiri. Oke. Nah, terus saya tanya lagi ke teman-teman, apakah
dokumen yang teman-teman serahkan ke kita itu sesuai dengan jati diri asli kalian ya. Sesuai ya, bener ya. Bener, jangan nanti di kemudian hari ini diketahui ternyata dokumenmu nggak sesuai. Akhirnya nanti menyulitkan dirimu, menyulitkan kami juga. Nah, soal izin suami juga begitu. Jangan ada yang dipalsu-palsukan. Ya. Harus ditandatangani oleh suamimu. Gitu ya. Semuanya ya. Itu kalau nanti di kemudian hari diketahui ternyata kamu memalsukan, ya resikonya kembali lagi ke dirimu. Kalau saya itu hanya membantu. Itu ya, clear ya di sini ya. Oke, kemudian tadi dibilang Mbak bahwa yang namanya kerja ke luar negeri itu tidak seindah foto profil temanmu. Nah, ini juga harus menjadi catatan. Nah, tadi teman-teman sudah sedikit banyak mulai bisa mengidentifikasi resiko-resiko. Tadi Mbak sudah menyampaikan kan kemungkinan-kemungkinan atau resiko-resiko ketika kalian bekerja di sana. Resiko tidak digaji, resiko mendapat kekerasan segala macam. Nah, teman-teman, saya berharap teman-teman lebih bisa banyak lagi mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan sehingga teman-teman nanti punya gambaran bagaimana cara menyelesaikannya. Itu ya, jangan dipikir enaknya saja. Enak kalau kalian pas terima duit. Gitu loh ya. Iya. Gitu. Saya tidak menakut-nakuti ya, tetapi semua itu kan harus kita pikirkan, harus kita rumuskan dari jalan keluarnya terbaik, jalan terbaiknya seperti apa. Kalau kami welcome, ya, yang kita sampaikan ini apa adanya, kami juga tidak mengada-ngada, ya, karena tadi mungkin pengalaman di Hongkong juga sudah 14 tahun. Kebetulan saya juga banyak punya pengalaman membantu teman-teman di luar negeri, itu, ya, itu ya teman-teman ya. Kalau memang kalian serius, saya bantu. Tapi dengan catatan lagi, kalian harus belajar juga serius di sini. Kalian harus mau membekali diri kalian dengan keterampilan bahasa maupun keterampilan lainnya. Belajar attitude di sini, gitu ya. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang negara yang akan kalian tuju, itu penting, ya. Nah, soal bagaimana mengatur keuangan nanti segala macam, kalian nanti akan belajar di sini, ya. Kalian harus buka rekening, kalian harus menabung di rekeningmu, ya. Kamu tidak, ya, saran kita jangan mengirim uang semua ke rumah. Kirim uang ke suami itu ya seperlunya saja. Kalau suamimu kurang ya suruh cari sendiri. Karena kalian bukan tulang punggung, kalian tulang rusuk katanya, ya. Itu ya. Oke, saya kira itu. Sekali lagi saya bantu teman-teman semua, tapi teman-teman juga harus mau jujur dengan kita. Jangan pernah ada yang ditutup-tutupi. Jika ada hal yang sekiranya membuat kalian itu ganjel di hati atau tidak nyaman, segera komunikasikan dengan kita. Nah, gitu ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih, Bu Direktur. Oke. Tanya Pak. Kalau masalah kemarin ya surat izinnya itu, sebenarnya suami saya itu tahu. Cuman pada saat mau berangkat saat itu, kan kapalnya tanggal 31 kan, jam 7 pagi. Sedangkan malam tanggal 31 itu, dia ada kerja. Ya, kerja, tapi memang dia tahu kalau saya sudah minta izin. Yang Anda tanganin surat siapa? Tunggu saya Okay. dijelaskan Pak. Setelah itu dia pulangnya subuh ya. Jadi saya itu di saat itu juga masih tertidur. Nah pas bangun paginya itu memang sudah ada dia, sudah pulang kerja kan. Dia pulangnya subuh. Pas mau kasih bangun dia itu, memang mungkin tiba-tiba dia berubah pikiran. Barusan sudah terlanjur juga beli tiket. Dia tahu semuanya. Cuman memang saat itu pas ngantarin saya itu ada berdebat sedikit dalam mobil kan ngantarin saya. Saya bilang begini, saya minta ridho Pak. Saya ke sana ini bukan untuk mau senang-senang atau mencari sesuatu yang foya-foya. Sampai saya menangis juga di dalam mobil itu. Mungkin karena dia pikir kembali lagi ke anak ya. Tapi saya nekat sih Pak. Saya ngotot mau kesini, mau berjuang juga, membantu juga ekonomi. Berdebatlah kami itu, sampai berdebatnya itu
Sampai saya lupa minta tanda tangannya itu, Pak. Lupa. Nanti di atas kapal itu baru ngeh. Ternyata saya lupa minta tanda tangannya itu karena berdebat tadi itu, Pak. Tapi saya sudah chat dia. Minta tolong nanti saya ikuti tanda tangannya. Dia tahu juga, Pak. Jadi dia sudah izinkan saya ikuti tanda tangannya, Pak. Tapi kalau untuk suratnya itu sudah sah, sudah ada stempel dari kepala lurahnya sendiri juga yang tanda tangan, yang stempel. Itu sih, Pak. Ya. Cuma permasalahannya itu. Apa namanya? Jauh kamu ya di Papua Iya, ya. jauh. Posisinya sekarang surat itu masih kosong, belum ditandatangani suamimu. Kalau untuk sekarang kan kemarin disuruh sama Meme untuk berbaharui kan sama suami saya. Jadi Meme itu sudah video call sama suami saya. Okay. Dia sudah perbaiki, sudah ini. Jadi sudah dikirimkan ke Meme juga. Sudah buat video. Dia tak suruh video dia tanda tangan. Iya. Oke. Nggak mau ada masalah. Oh, berarti nanti surat itu dikirim di sini. Oh, disuruh kembali di sini ya. Dikirim ulang lagi ya. Lewat pos aja. Lewat pos, gitu ya, bener ya? Ya, Oke. benar, Pak. Soalnya begini Mbak, kita bukan berarti apa, karena kita juga takut gitu ya, takut nanti ketika kita proses ternyata suamimu nggak ngizinin. Bukan berarti kita mempersulit atau apa, gitu ya. Ini yang perlu sama-sama kita pahami. Ya saya tahu posisimu, gitu. Saya juga bisa memahami psikologi suamimu, kamu tinggal anak, kita semua paham itu Mbak. Makanya kita harus hati-hati. Ya nanti kalau memang suamimu sudah tanda tanganin, ya dikirim ke sini. Yang tanda tangan itu stempel kepala desa juga kan? Ya sudah, kirim sini. Kalau memang suamimu ada keluangan waktu, ada biaya, jenguk ke sini juga tidak apa-apa. Biayanya, saya saja ke sini Pak. Jujur saja saya tidak pakai uang suami. Saya kerja dulu. Saat mau 2 bulan saya kerja. Pertama saya kerja dulu di warung makan coto, terus kedua di laundry. Oke. Saya pakai gaji saya sendiri ke sini, Pak. Bukan pakai biaya suami temenmu kan? Enggak ada. Oke, saya kira gitu ya teman-teman ya. Kejujuran itu penting, harus kita mulai dari awal, gitu ya. Sekali lagi di sini kalian harus belajar. Ya, di sini saya tidak bisa menyediakan tempat yang mungkin seenak, seindah di rumahmu. Di sini kamu akan ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan macam-macam suku di sini. Ada Jawa, ada Batak, ada Sunda segala macam. Kalian harus bisa beradaptasi. Ya, kalian di sini sudah satu atap, ya, berarti kalian adalah sudah menjadi keluarga besar kami, keluarga besar Brigel. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa beradaptasi. Itu. Ya kalau soal ngantri apa segala macam, saya kira hidup dengan orang banyak ya seperti itu. Ya kalau kalian minta setik, minta seperti yang disampaikan Nabi Win tadi itu, sushi segala macam kita nggak bisa menyediakan. Ya, itu ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih Pak. Ingat ya pesan saya, jadi PMI, jadi pekerja migran Indonesia yang mau keluar negeri harus pintar dan berani. Harus berani ngomong, harus berani menyampaikan apa yang kamu tidak setuju, apa yang kamu tidak sepakat. Jangan sampai di belakang sudah terlanjur jauh baru ribut. Ya, tetap belajar, bekali diri agar diri kita kompeten. Mumpung ini belum berjalan terlalu jauh, harus dibekali semuanya dari sekarang. Nanti setelah makan siang aku akan panggil satu-satu sesuai dengan dokumen. Oke, siapkan dirimu, siapkan hatimu, harus siap kaya. Siap sukses. Kita semua perempuan yang hebat. Dan pesan saya, perempuan harus berdaya. Punya banyak duit. Karena kecantikan asalnya dari dalam. Oke, selamat makan semuanya. Sebentar lagi makan siang ya. Belajar, Magdalena. Semangat. Semangat, Mem. Oh iya, semangat. Minta maaf sebelumnya saya potong dulu. Kalau untuk tadi kan masalah dokumennya. Saya itu dulu tinggal di rumahnya keluarga dari mama saya. Dia itu tidak tahu nama asli bapak saya. Saya sudah jelaskan di mem saat itu, cek kan. Namanya bapak saya di situ disimpan nama samarannya Budiman. Sedangkan nama aslinya itu Slamet Riyadi. Ya bapaknya. Tapi yang dokumen lain aman. Gak apa-apa. Yang penting ketika kamu menikah ada walinya. Gak apa-apa. Oke?
Selamat semuanya, semangat, Sangat banyak. siap sukses. Siap kaya ya. Amin. Oke.